Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya kami memohon maaf dari redaksi, ada kendala teknis. Jadi COVID-19 bukan merupakan aib bagi kita. Siapa saja di antara kita bisa terjangkit penyakit ini. Siapa saja yang tertular akibat tidak melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan antara lain selalu menggunakan masker pada saat kita keluar rumah, kita selalu mencuci tangan setiap selesai kegiatan dengan air dan sabun, dan kita menjaga jarak antar sesama kita saat berinteraksi sekitar 2 meter, dan kita menghindari atau menjauhi keramaian. Bahaya virus corona akan meningkat pada orang-orang lanjut usia, penderita dengan penyakit kronis, diabetes, dan penyakit imunodefisiensi. Data menyebutkan angka kematian terjadi kebanyakan pada orang-orang yang tersebut di atas. Penderita COVID yang meninggal akan dilakukan pemulasaran jenazah sesuai protokol COVID. Antara lain, petugas pemulasaran jenazah COVID-19 harus menggunakan APD yang lengkap, dan petugas harus memberi inform consent kepada pihak keluarga bahwa penderita COVID tersebut yang telah meninggal dunia harus ditangani secara khusus sesuai protokol COVID. Jenazah akan dibungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah. Tidak boleh ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar dari kantong jenazah. Jika keluarga pasien yang meninggal dunia tadi ingin melihat jenazah, diizinkan secara terbatas dengan menggunakan alat pelindung diri sebelum jenazah dimasukkan di dalam kantong jenazah. Selanjutnya, jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet, dan jika akan dilakukan autopsi, harus dilakukan oleh petugas khusus dengan seizin keluarga dan direktur rumah sakit. Jenazah penderita COVID-19 yang sudah dibungkus tidak boleh untuk dibuka kembali, dan hendaknya diantar menggunakan mobil ambulan jenazah yang khusus. Sebaiknya jenazah tidak lebih dari 4 jam untuk disemayamkan selama pemulasaran jenazah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat COVID-19 yang telah melakukan pemulasaran jenazah sesuai protokol COVID-19, dan dihimbau kepada warga masyarakat agar tidak menolak pemakaman jenazah penderita COVID-19 yang telah dilakukan pemulasaran sesuai protokol. Untuk keluarga dari jenazah penderita COVID-19 agar mengisolasi diri atau mengkarantina mandiri, dan dari pihak masyarakat di sekitar keluarga agar dapat mensupport keluarga tersebut untuk melaksanakan isolasi mandiri. Pemeriksaan rapid test bisa dilakukan terhadap keluarga korban meninggal akibat COVID-19 yang positif setelah 7 hari pasca kontak, bila keluarga tersebut ada riwayat kontak dengan jenazah sebelumnya. Bila hasil rapid test positif, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR. Perkembangan terakhir yang berhasil dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska, dan Rumah Sakit GL Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru
yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga, kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline rumah sakit darurat rujukan COVID-19 Marta Priska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan perkembangan terakhir update hasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan sejumlah 146 orang. Penderita positif hasil swab PCR sebanyak 84 orang. Bertambah 1 orang. Penderita positif rapid test sebanyak 21 orang. Meninggal dunia 10 orang. Dan yang terakhir kita bergembira karena angka kesembuhan menjadi 25 orang atau hari ini didapatkan 12 penderita COVID yang sembuh. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, adanya 12 orang penderita COVID-19 positif yang sembuh merupakan bukti bahwa penyakit ini walaupun berbahaya namun masih bisa kita sembuhkan. Penderita COVID-19 positif yang dinyatakan sembuh telah dilakukan perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang swab PCR selama 2 kali berturut-turut dengan hasil yang negatif. Selanjutnya pasien-pasien ini dapat kembali ke masyarakat seperti sedia kala. Laboratorium PCR RS Universitas Sumatera Utara yang baru diresmikan telah mempercepat dan mempermudah kita dalam penanganan penderita COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Pemeriksaan yang cepat ini dapat memangkas waktu perawatan di rumah sakit sebanyak 7 sampai 10 hari. Sampai dengan hari ini, laboratorium PCR Rumah Sakit USU telah memeriksa sekitar 140 spesimen dengan hasil 2 spesimen diantaranya positif COVID. Rapid test COVID-19 di Sumatera Utara menggunakan rapid antibody test. Untuk itu, pemeriksaan rapid test dilakukan setelah hari ke-7 pasca orang bersangkutan kontak dengan penderita COVID positif, yang mana setelah hari ke-7 antibodi telah terbentuk di dalam tubuh kita. Siapa saja yang dapat melakukan pemeriksaan rapid test antara lain adalah orang tanpa gejala yang memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID positif, kemudian orang dalam pemantauan, dan penderita PDP di wilayah yang tidak memiliki fasilitas VTM atau Viral Transport Media atau fasilitas pemeriksaan PCR. Akhir-akhir ini
rapid test juga dilakukan terhadap orang-orang yang baru pulang bepergian dari daerah pandemi corona, seperti dari luar negeri, pada TKI yang kembali ke tanah air, kita lakukan pemeriksaan rapid test. Demikian juga untuk orang-orang atau petugas kesehatan yang melakukan perawatan terhadap penderita corona, dilakukan pemeriksaan rapid test setelah menjalani karantina selama 7 hari. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara berterima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan barang dan alat kesehatan serta uang kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Bagi saudara-saudara yang akan menyumbangkan barang atau alat kesehatan, dapat diserah terimakan di posko gugus tugas Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan bagi saudara-saudara yang akan melakukan donasi uang, dapat mentransfer ke Sumut COVID-19, Bank Sumut nomor rekening 1000102 73 kali 74 kali. Sampai hari ini jumlah donasi yang masuk dalam Sumut Peduli Covid adalah berjumlah 387.978.490 rupiah. Di redaksi telah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, dengan diaktifkannya laboratorium di USU dan Adam Malik, sudah berapa sampel yang diperiksa? Seperti saya sebutkan sebelumnya, laboratorium PCR diresmikan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 140 buah. Berapa sampel dengan hasil positif? Dari 140 spesimen tadi, 2 diantaranya menghasilkan COVID positif. Berapa update jumlah PDP anak ataupun yang positif? Yang kami ketahui untuk penderita PDP anak yang tercatat terakhir di Rumah Sakit Marta Friska yang saat ini sudah tiada. Kemudian imbauan yang sudah tidak dipatuhi warga juga mulai kembali ramai beraktivitas di luar ruangan. Bagaimana cara mengatasinya? Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak bosan-bosan akan terus melakukan pengawasan dan himbauan kepada seluruh warga masyarakat Sumatera Utara untuk tetap melakukan upaya-upaya pencegahan tertularnya COVID-19. Kabarnya ada update sembuh cukup banyak hari ini. Apakah ada yang berusia anak juga? Memang betul hari ini terdapat 12 penderita COVID-19 positif yang sembuh berasal dari Rumah Sakit Marta Friska, GL Tobing, dan Rumah Sakit Elizabeth. Namun untuk detail usia maupun gender belum masuk ke kita. Terkait larangan mudik, apa rencana langkah upaya konkret yang disiapkan? Gubernur Sumatera Utara telah menghimbau warga masyarakat Sumatera Utara untuk tidak melakukan mudik dalam rangka bulan puasa maupun lebaran. Untuk tindakan tegas maupun langkah konkret yang akan dilakukan masih dalam pembahasan gugus tugas. Sudah berapa banyak jenazah COVID yang meninggal dilakukan pemulasaran jenazah? Selain itu, apakah ada PDP yang tidak dilakukan prosedur tersebut? Pada saat awal-awal wabah COVID, seperti kita ketahui bersama sebelumnya, ada beberapa penderita PDP yang meninggal yang masih menimbulkan konflik di rumah sakit maupun di masyarakat. Tentunya tidak dilakukan
pemulasaran jenazah. Namun demikian, untuk akhir-akhir waktu terakhir wabah COVID-19, hampir semua dilaksanakan pemulasaran jenazah untuk penderita PDP maupun COVID positif. Ada pertanyaan terakhir, bagaimana mengenai isolasi klaster yang direncanakan Kota Medan saat ini? Hal ini masih menjadi pembahasan di gugus tugas. Bila ada informasi selanjutnya akan segera kita sampaikan. Demikianlah, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memutus rantai penularan COVID-19 di wilayah kita, agar supaya warga yang sehat tetap sehat tanpa corona, dan wabah COVID-19 di wilayah Sumatera Utara dapat segera berakhir. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan pada kita semua dalam menghadapi wabah COVID-19 di wilayah Sumatera Utara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri.
Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.